Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil review artikel yang telah kami pilih sebagai penugasan pertemuan kedua mata kuliah pendidikan STEM. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Elsa Putri Indriani dengan 3 digit NIM terakhir 005. Perkenalkan, saya Iqbal Farel Bramasta dengan 3 digit NIM terakhir 035. Perkenalkan, saya Arya Brilian Surya Saputra dengan 3 digit terakhir NIM 097. Dan saya Aimah Matu Soleha dengan 3 digit NIM terakhir 176. Baik, presentasi akan dimulai dengan rekan saya. Oke, jadi artikel yang kami pilih merupakan artikel yang berjudul The Role of Mathematics in STEM Secondary Classroom, a Systematic Literature Review, yang ditulis oleh Janina Jas dan Hans Stephen Schiller yang berasal dari Institute of Mathematics University of Wolfsburg, Jerman. Diterbitkan oleh MDPI dalam jurnal Education Science pada tanggal 16 September 2022. Identifikasi volume Teridentifikasi pada volume 12 nomor 629 di bawah lisensi Creative Commons dengan link doi yang terpaparkan. Baik, selanjutnya adalah latar belakang. Pada artikel ini ada 4 poin yang dibahas pada latar belakang, yaitu pentingnya STEM, lalu kurangnya peran matematika, lalu pentingnya matematika sebagai dasar STEM, dan juga tujuan riset. Pentingnya STEM yang terdiri dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics itu dibutuhkan untuk menghadapi masalah dunia nyata dengan cara berpikir adaptif, kritis, dan kreatif. Lalu pada poin kurangnya peran matematika, disebutkan bahwa penelitian sebelumnya lebih difokuskan ke sains, dan matematika ini hanya sebagai alat bantu perhitungan, sementara peran matematika dalam penerapan nyata di kelas masih minim. Lalu pada poin yang ketiga, matematika sebagai dasar STEM. Nah, matematika ini seharusnya menjadi dasar dan bahasa penghubung antar disiplin pada STEM, terutama dalam model atau aplikasi sains, teknologi, dan rekayasa. Dan poin yang keempat yaitu tujuan riset. Penulis melakukan kajian literatur sistematis ini untuk mengkaji peran matematika dalam pendidikan STEM di tingkat sekolah menengah, serta mendorong penelitian lebih lanjut. Untuk yang selanjutnya ada tujuan. Tujuan artikel ini memiliki tujuan utama. Yang pertama, mengidentifikasi peran matematika dalam pembelajaran STEM di sekolah menengah. Dan yang kedua, meninjau sistematif literatur dari 3 basis data, yaitu WOS, ERIC, TRC. Dan yang ketiga, menemukan kesenjangan penelitian hanya 14 artikel relevan dari 1910. Dan ada yang terakhir yaitu yang keempat, memberikan dasar untuk pengembangan kurikulum dan penelitian lanjutan. Baik, yang berikutnya yaitu metodologi. Pada artikel ini menggunakan sistematik literatur review atau SLR untuk menganalisis peran matematika dalam pembelajaran STEM pada jenjang pendidikan tingkat menengah. Nah, kemudian penulis ini mengikuti panduan PRISMA atau Preferred Reporting Item for Systematic Review and Meta-Analysis dan PRISMA S, sehingga proses pencarian dan seleksi artikel ini bersifat transparan serta terstruktur. Kemudian dilakukan pada 3 basis data atau database, yaitu Web of Science atau WOS, ERIC, dan juga dengan kuncinya
yaitu STEM, kemudian mathematics or math, dan school atau classroom. Kemudian fokus pencariannya dibatasi pada artikel berbahasa Inggris, peer review, dan diterbitkan pada rentang tahun 2018 sampai 2022. Dan untuk menjaga ketepatan, pemilihan literatur ini dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu identifikasi, kemudian penyaringan atau screening, dan inklusi. Sehingga artikel yang dimasukkan itu adalah studi terkait pendidikan matematika dalam pembelajaran STEM di sekolah menengah. Kemudian untuk analisisnya dibagikan ke dalam 3 kategori coding skema, yaitu karakteristik studi dan metodologi, setting pendidikan dan pendekatan integrasi STEM, serta aplikasi dan peran matematika dalam pembelajaran. Next. Berikutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, dari artikel ini, hasil dari tinjauan sistematis ini menunjukkan bahwa hanya sedikit penelitian yang secara eksplisit peran matematika pembelajaran STEM di kelas menengah. Sebagian besar artikel yang lolos berasal dari jurnal sains, sedangkan artikel dari jurnal matematika hanya sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai STEM didominasi oleh perspektif sains, sementara matematika relatif kurang mendapatkan perhatian. Kemudian artikel ini menegaskan bahwa peran matematika dalam pembelajaran STEM masih sering dipandang sebatas disiplin pendukung atau hanya sebagai alat pendukung saja. Matematika lebih banyak digunakan untuk perhitungan prosedur sederhana, sementara aspek penting seperti pemodelan, penalaran justru akibatnya siswa kurang melihat matematika sebagai sarana dari dengan penelitian ada disiplin next. Untuk yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari artikel ini, yang pertama, metodologi sistem literatur review yang jelas dan sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dan yang kedua, artikel ini berhasil mengungkapkan kesenjangan penelitian, yaitu bahwa matematika sering dianggap sebagai alat bantu semata dalam pembelajaran STEM. Dan yang ketiga, penulis menawarkan kontribusi teoritis melalui kerangka kompetensi matematika untuk menganalisis sejauh mana matematika benar-benar digunakan dalam pembelajaran. Yang keempat, penelitian ini relevan secara praktis karena memberikan arahan bahwa kurikulum STEM perlu menekankan pada kemampuan berpikir matematis, bukan hanya prosedural. Selain itu, artikel juga mendorong integrasi STEM yang lebih seimbang, sehingga peran matematika tidak terpinggirkan. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, jumlah studinya terbatas dari ribuan publikasi yang ada, sehingga representasinya masih terbatas. Ruang lingkup penelitian juga sempit karena hanya berfokus pada pendidikan menengah, tidak mencakup jenjang dasar atau perguruan tinggi. Untuk yang selanjutnya, pemilihan artikel hanya dari publikasi berbahasa Inggris dapat menimbulkan bias geografis sehingga penelitian dari negara lain mungkin terabaikan. Dari sisi metodologis, banyak artikel yang ditelaah tidak
melaporkan detail desain penelitian, ukuran sampel, maupun setting kelas, sehingga sulit untuk melakukan generalisasi hasil. Yang terakhir, artikel ini lebih banyak menyoroti masalah dan kesenjangan daripada memberikan solusi praktis yang dapat langsung diterapkan guru dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengenai implikasi dan keterbatasan. Pada artikel ini juga dibahas mengenai implikasi dan keterbatasan. Ada 2 poin yang kami temukan mengenai implikasi dan juga 2 poin yang kami temukan mengenai keterbatasan. Pada implikasi, poin yang pertama yaitu perubahan persepsi terhadap matematika. Matematika selama ini hanya dianggap sebagai alat bantu dalam STEM, bukan sebagai disiplin utama. Penelitian ini mendorong perubahan pandangan dari guru, siswa, dan pembuat kebijakan agar melihat matematika sebagai bagian penting dan setara dalam pembelajaran STEM dan juga setara pada disiplin ilmu yang lain. Lalu poin yang kedua yaitu pengembangan pembelajaran berbasis bukti. Diperlukan pengembangan pembelajaran yang menempatkan matematika sebagai elemen kunci dalam kegiatan STEM atau pembelajaran STEM di kelas reguler, bukan hanya sebagai pelengkap. Pada keterbatasan ada 2 poin juga, yaitu yang pertama terbatasnya sumber data, kajian literatur yang hanya dilakukan pada 3 database, tanpa pencarian manual tambahan termasuk pada keterbatasan pada artikel ini, sehingga ada kemungkinan studi penting tidak terjaring. Lalu poin yang kedua yaitu jumlah studi yang minim. Dari 1910 dokumen awal, hanya 14 artikel yang sesuai dengan kriteria dan ini masih menunjukkan sedikit penelitian yang secara eksplisit membahas peran matematika dalam pendidikan STEM. Baik, setelah presentasi tadi, kesimpulan yang dapat diambil dari artikel ini berdasarkan tinjauan literatur sistematis yang telah dilakukan, artikel ini menyajikan 2 kesimpulan utama, yaitu pertama, teridentifikasi adanya kesenjangan penelitian yang signifikan. Dari 1910 dokumen yang disaring, hanya 14 artikel yang memenuhi kriteria untuk dianalisa, yang menunjukkan kurangnya bukti situasional dan berbasis data mengenai peran matematika di dalam kelas STEM tingkat menengah. Lalu yang kedua yaitu matematika seringkali dipandang sebagai masalah kecil dan sarana untuk mencapai tujuan, a minor matter and a means to an end, sehingga perannya direduksi menjadi tugas-tugas operatif atau prosedural saja, seperti melakukan kalkulasi. Sementara aspek pemecahan masalah yang lebih kompleks justru diatribusikan ke disiplin ilmu yang lainnya. Tujuan pendidikan STEM yang terintegrasi secara setara antar disiplin ilmu belum tercapai. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat peran matematika dalam kelas STEM. Baik, itu tadi adalah presentasi kami mengenai hasil review artikel yang telah kami pilih. Dan juga kami ingin menginformasikan bahwa kami menyajikan review artikel dalam bentuk lain, yaitu flipbook yang dapat teman-teman akses pada tautan atau QR code berikut. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.